Ikan paus menelan ikan teri. Terinya di perut masih utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di majelis yang mulia ini di waktu Ramadan ini. Salawat serta salam jangan lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad dan kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Dan kemudian yang ketiga, saya ingin berterima kasih kepada para panitia yang dengan kecenya telah menyiapkan acara ini. Dan juga kepada juri Ustadz Zainuri yang terhormat yang telah bersedia berada di sini mendengarkan ceramah saya. Walaupun sederhana, insya Allah berkah. Dan kemudian saya juga ingin berterima kasih kepada para hadirin sekalian dan kawan-kawan dai sekalian yang telah memeriahkan acara dai ini. Tes suara dulu dong. Takbir! Islam adalah agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia. Nggak tanggung-tanggung, 86,93% pemeluk Indonesia sekarang adalah pemeluk Islam. Tapi jamaah sekalian, gimana sih ceritanya Islam bisa masuk dan menyebar ke seluruh Indonesia? Bagaimana sih ceritanya Indonesia yang awalnya hanya Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, totemisme dan sebagainya tiba-tiba dimasuki Islam dan menyebar begitu cepat hingga sekarang menjadi mayoritas. Nah, jamaah yang berbahagia, sejauh ini ada 4 teori paling utama mengenai bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Pertama, teori Gujarat. Ini mengatakan bahwa Islam datang dari Gujarat, India, dengan bukti bahwa ada pemakam Sultan Malik As-Soleh, coraknya mirip dengan makam yang ada di Gujarat. Nah, kemudian yang kedua, teori Persia. Ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari orang-orang Persia, orang-orang Syiah Persia, dengan bukti bahwa ada perayaan-perayaan yang menandakan tanggal 10 bulan Muharram di Indonesia. Contoh, di Sumatera Barat ada namanya tabut atau tabuik. Kemudian di Jawa ada namanya pembuatan bubur syurok. Nah, kemudian yang ketiga, teori Mekah. Ini mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia dari orang-orang Mekah, pedagang-pedagang Mekah langsung datang ke Indonesia, dengan bukti bahwa mazhab Syafi'i yang mayoritas di Indonesia adalah mazhab yang mayoritas juga di Mekah. Nah, kemudian yang keempat, teori Cina. Ini mengatakan bahwa Islam datang dari orang-orang Cina, dengan bukti bahwa di Palembang ada masjid tua yang arsitekturnya khas Cina. Nah, jamaah sekalian, dari 4 teori tadi, kira-kira mana sih yang benar? Sebenarnya sulit untuk menentukan, tapi saya pribadi lebih condong ke teori Mekah. Kenapa? Karena di Baros, 414 km dari kota Medan, adalah sebuah tempat yang dulu dikenal sebagai satu-satunya di dunia yang memproduksi kapur barus. Ini bukan kapur tulis, ini kapurnya apa ya? Lebih mirip ke kamper, tahu nggak kamper? Tahu kan? Nah, ini diekspor ke seluruh dunia termasuk ke pedagang-pedagang Arab. Nah, dari hubungan ekspor tadi, hubungan Indonesia, hubungan Nusantara dengan Mekah, dengan Arab menjadi sangat bagus. Saking bagusnya, ada banyak kosakata dari Indonesia diambil dari bahasa Arab. Contoh, Ismail Karir Rubani, kursiun, kursiun, kursi. Contoh lain, istirahatun, istirahatun, istirahat, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada pula kata dari bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam bahasa Arab disebut sebagai kalimat al-mu'arrabah. Dengan contohnya adalah kapur barus tadi yang diekspor oleh Indonesia dikenal di Arab sebagai kafurun. Yang menarik adalah
Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengabadikan hubungan antara Nusantara dengan Arab. Lebih tepatnya di Quran surah Al-Insan ayat 5. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguhnya orang-orang yang mengerjakan kebajikan akan mendapatkan minuman dari gelas yang campurannya adalah air kafur. Apa maksudnya? Maksudnya adalah air yang wanginya, yang segernya, yang dinginnya seperti kapur barus, produk asli Indonesia. Takbir! Dan ada pula bukti lain bahwa di Baros tadi ada kompleks pemakaman tua yang di salah satu batu nisannya tertulis La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi Islam masuk Indonesia apa? Tujuh langsung dari Mekah, betul? Setuju? Sepakat? Takbir! Dengan demikian masuklah Islam dari Arab ke Indonesia, dari pedagang Mekah ke Indonesia, mulai dari Baros tadi menuju ke seluruh Sumatera, menuju ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahkan ke Malaysia, ke Brunei dan Filipina bagian selatan. Dan hingga kini menjadi mayoritas di Indonesia. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.